Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan Bunda Fatma bersama Sahabat Education. Bergerak bersama, belajar bersama, dan cerdas bersama. Kali ini Bunda Fatma akan menjelaskan tentang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Yang paling utama di sini adalah komponen ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Yanda Bunda, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, maka satuan pendidikan, utamanya kepala sekolah ya, bersama dengan guru-guru komite atau bersama dengan stakeholder ya, mengajak untuk mendesain KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan sebelum memasuki tahun ajaran baru. Dalam KOSP ini ada 5 komponen ya teman-teman ya. Kalau dulu di K13 itu namanya KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, di Kurikulum Merdeka ini dikenal dengan KOSP. Boleh menyebutnya dengan KOSP ya, teman-teman. Mari kita gali, ada 5 komponen dalam KOSP. Komponen yang pertama ini adalah berkaitan dengan karakteristik lingkungan sekolah, karakteristik satuan pendidikan. Oke, nah Bunda-bunda boleh menjelaskan berkaitan dengan lingkungan sekolahnya, berada pada posisi atau geografinya ya, kemudian alamatnya, kemudian bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu, apakah ramai dengan pemukiman dan seterusnya. Kemudian karakteristik satuan pendidikan yang terdiri dari misalnya ya, karakteristik peserta didik, karakteristik orang tua murid, latar belakang pendidikan, pekerjaan orang tua murid, bagaimana SDM atau guru-guru satuan pendidikan, tingkat pendidikannya atau kompetensi akademiknya. Nah, itu diuraikan dalam komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan ya. Jadi teman-teman ya, Yanda Bunda menguraikan visinya ya. Visi ini tentu subjeknya adalah peserta didik. Nah, visi ini kemudian diuraikan dalam misi, karena misi ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mencapai visinya. Dan tujuan pendidikan ini diuraikan lebih rinci lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran sebagai komponen yang ketiga. Nah, di sini ada penentuan tema, ada penentuan topik. Ya, tentu penentuan tema dan topik ini dibuat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan ya. Kemudian juga didasarkan pada karakteristik satuan pendidikan dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di komponen yang keempat ada perencanaan pembelajaran ya. Di situ kita menentukan tujuan pembelajaran, kemudian dimensi P5, lalu kita menyusun modul ajar dan modul proyeknya. Dan yang kelima adalah komponen pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Komponen 5 ini tidak wajib ya, tetapi jika ada ini akan lebih baik. Oke, mari kita lebih detailkan lagi pada komponen yang ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Yanda Bunda,
komponen yang harus ada dalam dokumen KOSP itu ada 5 sebenarnya ya, tetapi yang wajib itu ada 4. Yang kelima tadi adalah berkaitan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional SDM atau guru-guru kita. Jadi ini boleh ada, boleh tidak ada dalam KOSP. Nah, 4 komponen ini yang wajib adalah yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, perencanaan pembelajaran ya. Komponen 2, 3, dan 4 ini merupakan komponen yang sangat penting sebelum teman-teman menyusun perencanaan pembelajaran. Di mana komponen ketiga ini teman-teman akan menyusun tema dan topik yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan. Sementara untuk komponen yang keempat berkaitan dengan perencanaan pembelajaran ini terbagi dalam 2 lingkup. Yang pertama lingkup satuan ya, kemudian yang kedua lingkup kelas. Lingkup satuan di sini dilibatkan adalah kepala sekolah dan guru-guru. Di sini dirancang adalah penentuan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan menyusun IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini untuk pembelajaran intrakurikuler. Adapun untuk pembelajaran kokurikuler atau P5, tentu kita akan masukkan 5 dimensi ya untuk sekolah TK atau PAUD. Sedangkan untuk RA selain P5 ditambah lagi dengan P2RA, profil pelajar rahmatan lil alamin, yang terdiri dari 10 nilai-nilai Islam. Nah, untuk lingkup kelas di sini perencanaan pembelajarannya itu terdiri dari penyusunan modul ajar dan modul proyek. Nah, teman-teman, Yanda Bunda, mari kita masuk pada komponen yang ketiga ya, yang lebih spesifik nih Bunda Fatma akan jelaskan terkait mengenai pengorganisasian pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian pembelajaran? Nah, ini adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran yang terdiri dari muatan kurikulum dalam satu rentang waktu ya, atau dalam 1 tahun pembelajaran. Pengorganisasian ini dapat juga mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum ya. Selain itu juga ada muatan atau konsep pengetahuan dan kompetensi di dalam CP atau fase fondasi. Di dalam pengorganisasian ini juga terdapat area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses-proses pembelajaran. Nah, fungsi dari semua itu adalah untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan kita itu bisa berjalan dengan efektif dalam rangka membina peserta didik kita hingga dapat memiliki ragam kemampuan fondasi yang tertuang di dalam lingkup pembelajaran di PAUD. Kapan nih satuan pendidikan perlu melakukan pengorganisasian pembelajaran? Nah, tentu Bunda, Yanda, saat menyusun KOSP maka disitulah ada salah satu komponen KOSP itu, yaitu ada pada komponen yang ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Nah, saat menyusun KOSP ini kita bisa meninjau setiap tahunnya ya, untuk memastikan saja kesesuaiannya. Jadi Bunda, ketika pergantian tahun pelajaran maka kita cukup meninjau saja apa yang perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Jadi di sini satuan pendidikan hanya perlu 1 kali merancang dan selanjutnya cukup melakukan evaluasi apabila ada strategi baru yang ingin diterapkan. Misalnya juga ya terjadi pergantian tema atau visi yang ingin diperbarui, yang mungkin pada tahun ajaran sebelumnya itu menurut Yanda Bunda atau evaluasi sekolah ya yang dilakukan oleh sekolah itu mengatakan bahwa tema dan topik ini perlu kita lakukan revisi karena sangat dibutuhkan
tema dan topik yang lainnya sesuai dengan kebutuhan satuan. Nih, bagaimana cara melakukan pengorganisasian pembelajaran di PAUD? Nah, Yanda Bunda, mari Bunda Fatma jelaskan lebih detail lagi. Ada 4 pendekatan dalam melakukan pengorganisasian pembelajaran. Namun dalam konteks PAUD disarankan menggunakan pendekatan tematik terintegrasi atau pendekatan secara integrasi. Kenapa menggunakan pendekatan ini? Karena di PAUD itu tidak memiliki struktur mata pelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya perlu disesuaikan per kelompok usia. Jadi Yanda Bunda perlu memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini perlu disesuaikan dengan kelompok usia anak kita. Kemudian yang ketiga, bahwa pendekatan tematik maupun pendekatan terintegrasi ini membuka ruang bagi satuan pendidikan untuk menentukan konsep, nilai, atau keterampilan yang ingin dibangun pada peserta didik yang mencerminkan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Nah, Yanda Bunda, pendekatan tematik ini kan dulu kita gunakan ya di kurikulum 2013 ya, dengan menggunakan tema-tema, kemudian subtema, kemudian ada topik. Nah, pendekatan tematik ini disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi yang terdapat di dalam lingkup pembelajaran di PAUD. Nah, kalau untuk pendekatan secara terintegrasi, konsep-konsep dan keterampilan tertentu diajarkan secara kolaboratif ya, di mana guru berkolaborasi untuk merancang dan melaksanakan asesmen dan pembelajaran itu secara terpadu. Nah, 2 pendekatan ini silahkan Yanda Bunda memilihnya, apakah menggunakan pendekatan tematik atau pendekatan secara terintegrasi, atau boleh juga melakukan penggabungan 2 pendekatan ini, yaitu pendekatan tematik yang terintegrasi. Nah, ini yang keren sekali Bunda ya, bagaimana kita membuat tema, menurunkan tema menjadi topik yang saling terintegrasi antara tema 1, tema 2 dan seterusnya. Kemudian topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Nah, tema dan topik ini saling terintegrasi, saling sambung menyambung, saling sistematis hingga mencapai akhir tujuan, yaitu fase fondasi anak-anak. Yanda Bunda, mari kita mencoba membuat tema dan topik yang didasarkan pada visi satuan pendidikan. Nah, kita lihat ini sebuah contoh TK Merah Putih. Visinya terwujudnya generasi yang beriman dan berakhlak, taat beribadah, sehat, cerdas, mandiri, berwawasan global. Struktur kurikulum yang kita gunakan dalam menyusun tema dan topik ini adalah pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler atau P5. Baik, kita mulai dari menyusun tema untuk intrakurikuler, di mana kita mengambil kompetensi yang ada di visi Satuan Pendidikan TK Merah Putih. Yang pertama, kompetensinya adalah beriman dan berakhlak mulia. Nah, kita turunkan ini di bulan Juli dan Agustus ya, beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi yang kedua adalah taat beribadah. Ini diturunkan ke bulan September Oktober untuk pencapaiannya ya, di taat beribadah atau patuh. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah sehat ya. Kompetensi sehat ini lalu diturunkan di bulan November Desember untuk dibuatkan tema dan topiknya. Kemudian di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni di semester 2 ini kita ambil kompetensi untuk cerdas, mandiri, dan berwawasan global ya. Nah, masing-masing kompetensi yang ada di visi ini kita turunkan menjadi tema ya, tema-tema yang saling terintegrasi antara tema satu dengan tema lainnya untuk mewujudkan visi tersebut ya, visi TK Merah Putih tersebut. Baik, kita uraikannya teman-teman ya. Untuk tema yang pertama ya, yang diambil dari kompetensi beriman dan berakhlak mulia ya. Di sini ada temanya, aku hamba Allah dengan ide utama adalah Allah Tuhanku sebagai pencipta wajib disembah. Kemudian tema yang kedua masih di bulan Juli Agustus ya.
Di sini ada sekolahku ya, di mana ide utamanya adalah sekolah memiliki aturan dan nilai yang perlu dihargai dan dipatuhi. Nah, teman-teman, selama bulan Juli Agustus ini ada 2 tema yang digunakan ya. Nanti dari tema ini akan diturunkan menjadi topik-topik. Berikutnya di bulan September Oktober ya, kita akan menguraikan kompetensi visi ya. Kompetensi visi yang kedua itu taat beribadah atau patuh. Lalu kita turunkan menjadi tema. Nah, di sini ada 2 tema yang digunakan oleh TK Merah Putih. Yang pertama ya, aku taat beribadah. Aku taat beribadah di sini ide utamanya adalah anak dapat membiasakan praktik ibadah setiap hari. Kemudian tema yang kedua di bulan September Oktober adalah kasihku untuk ayah dan bunda ya. Ide utamanya adalah orang tua sebagai pihak yang perlu dikasihi dan dihormati. 2 tema di bulan September Oktober ini nanti akan diturunkan menjadi topik-topik selama 2 bulan ya, yang akan distimulasi anak untuk mencapai kompetensi taat beribadah atau patuh pada visi TK Merah Putih. Nah, kemudian di bulan November Desember ini kompetensi sehat dari visi TK Merah Putih ya. Di sini ada sehat. Nah, kompetensi sehat ini lalu diturunkan menjadi 2 tema ya. Yang pertama itu aku senang makanan bergizi dan berolahraga sebagai syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian tema yang kedua bulan November Desember ini aku bisa menjaga diriku ya. Ini berkaitan dengan ada aturan dalam menjaga kesehatan, kebersihan dan keselamatan diri. Ini berkaitan dengan PHBS anak-anak ya. Jadi selama 2 bulan ini kita stimulasinya anak-anak berkaitan mengenai kesehatan, kebersihan dan keselamatan diri ya. Nah, untuk di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini kita ambil kompetensi cerdas, mandiri, dan berwawasan global yang kita tempatkan di semester 2. Baik, kita uraikan juga ya teman-teman ya. Untuk semester 2 bulan Januari, Februari ini ada 2 bulan, anak-anak kita stimulasi berkaitan mengenai cerdas ya. Anak-anak kita stimulasi bagaimana mereka itu bisa cerdas dengan topik yang kita kembangkan ya. Di sini ada 2 topiknya. Yang pertama aku bisa ya. Aku bisa di sini ide utamanya adalah kritis, kreatif, inovatif ya. Aku bisa di sini maksudnya ya. Kami aktif dalam eksplorasi dan eksperimen ya. Nanti akan diturunkan menjadi topik yang menarik buat anak-anak. Kemudian serunya bermain bersama di lingkunganku sebagai tema yang kedua di bulan Januari Februari ya. Jadi selama 2 bulan ini berarti ada 8 pekan ya. Ada 8 pekan kita akan turunkan 2 tema ini menjadi topik-topik ya. Serunya bermain bersama di lingkunganku. Nah, seperti itu temanya. Berikutnya di bulan Maret April di sini ada kompetensi mandiri dari visi TK Merah Putih. Ya, di sini ada 1 tema yang dibuat oleh TK Merah Putih yaitu serunya berproyek. Nah, serunya berproyek ini ide utamanya dari tema ini adalah berkarya, bekerja sama dan fokusnya. Selama 2 bulan ini atau 8 pekan, anak-anak kita stimulasi berkaitan dengan serunya berproyek. Dari tema ini nanti kita akan turunkan menjadi topik-topik yang menarik ya buat anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian di bulan Mei dan Juni ini sisa 1 ya kompetensi dari visi TK Merah Putih yaitu berwawasan global ya. Di sini diturunkan menjadi 1 tema ya. Temanya aku anak Indonesia ya. Aku anak Indonesia dengan ide utamanya adalah Indonesia adalah negaraku dan memiliki budaya yang kaya. Jadi semua tema-tema yang sudah diatur ini saling terintegrasi ya teman-teman, saling berkesinambungan ya, saling terkait ya, mulai dari tema 1 lanjut ke tema 2, lanjut ke tema 3 itu saling berhubungan ya teman-teman ya. Nanti semua tema-tema ini akan dibuatkan topik-topik yang juga saling terintegrasi, saling berkesinambungan atau saling sistematis ya antara topik 1 dengan topik yang lainnya.
Mari kita akan simak lagi ya berkaitan mengenai menurunkan tema menjadi topik. Sekarang kita masuk pada tema untuk pembelajaran co-curricular ya. Nah, sesuai dengan rancangan dari TK Merah Putih, untuk tema P5-nya ini diambil kita semua bersaudara. Jadi dari 4 tema besar untuk P5 itu, TK Merah Putih memilih tema kita semua bersaudara. Nah, tema ini ditempatkan atau dilaksanakan di bulan antara September atau Oktober. Misalnya nih, TK Merah Putih menempatkannya di akhir bulan Oktober yang akan dilaksanakan selama 1 pekan ya, untuk kegiatan P5-nya 1 pekan. Maka untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang harusnya mestinya September Oktober itu sebanyak 8 pekan, itu berkurang ya karena ada kegiatan P5 ya. Misalnya P5-nya kita semua bersaudara ini akan dilaksanakan selama 1 pekan, berarti sisa 7 pekan untuk pembelajaran intrakurikuler bulan September dan Oktober. Seperti itu ya teman-teman ya. Berikut ini kita uraikan kembali ya, atau kita turunkan tema menjadi topik ya untuk bulan Juli dan bulan Agustus ya. Tema dan topik. Temanya aku hamba Allah, kemudian kita turunkan menjadi topik. Di sini topiknya ada 2 karena di bulan Juli ini akan dilaksanakan selama 2 pekan. Jadi untuk pekan yang ketiga di bulan Juli yaitu aku punya nama yang indah. Kemudian pekan yang keempat di bulan Juli adalah aku punya teman-teman yang baik. Kemudian di bulan Agustus ya, temanya adalah sekolahku yang indah. Di bulan Agustus ini ada 4 pekan. Selama 4 pekan ini ada 4 tema, ada 4 topik yang akan dilaksanakan. Pertama ya, topik yang pertama adalah aku taat aturan kelas. Kemudian topik yang kedua, aku bisa toilet training. Kemudian tema yang ketiga adalah merah putih benderaku. Ini karena sesuai dengan momennya ya di bulan Agustus. Ini sudah masuk pada pekan ketiga ya di bulan Agustus. Kemudian topik yang keempat, aku senang bermain tertib. Nah, selama 4 pekan ini topik ini saling berkesinambungan ya teman-teman ya, mulai dari anak-anak kita kuatkan dengan aturan kelas, kemudian kita kuatkan dengan toilet trainingnya ya, sehingga anak-anak itu sudah bisa ya ke toilet sendiri dengan kegiatan-kegiatan praktek langsung toilet training selama 1 pekan ini. Kemudian masuk di pekan ketiga bulan Agustus itu kita anak-anak ajak untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengambil topik merah putih benderaku. Kemudian masuk di pekan keempat di bulan Agustus itu dengan topik aku senang bermain tertib ya. Jadi tadi di topik 1 itu kita sudah stimulasi dengan aturan kelas, toilet training, dan merah putih benderaku, yang dimana kelas itu akan didekorasi ya, didisplay dengan warna-warni bendera merah putih atau warna-warni merah dan putih ya. Kemudian di sini ujung dari topik itu adalah anak senang bermain tertib ya. Kenapa tertib? Karena anak-anak sudah distimulasi dengan aturan-aturan kelas sebelumnya. Untuk penyusunan tema dan topik bulan September dan Oktober ya Bunda ya, saya akan menjelaskannya pada sesi berikutnya. Yang penting di sini ya Bunda bisa memahami bagaimana menyusun atau membuat KOSP terutama pada komponen yang ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran ya. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya ya bersama Bunda Fatmawati. Semoga berkah ya apa yang Bunda Fatma sampaikan, jelaskan berkaitan materi ini ya. Tetap semangat bersama sahabat education, bergerak bersama, belajar bersama, dan insya Allah cerdas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.